Kisah lorong senja di Pasar Raya. Rangga baru 3 minggu tinggal di Salatiga. Kosnya berada persis di belakang Pasar Raya Lama Pasar Tua, yang sebagian besar kiosnya sudah tutup, kecuali beberapa pedagang yang masih bertahan. Setiap sore, suara pasar selalu meredup lebih cepat dari matahari, seolah tempat itu tidak mau diganggu setelah pukul 5. Hari itu, setelah pulang kuliah, Rangga memutuskan membeli camilan di kios depan pasar. Ia berjalan melewati deretan toko tua yang pintunya sudah setengah tertutup. Atapnya berderit pelan, tertiup angin. Ketika ia melintas di depan sebuah etalase kaca yang buram, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Di pantulan kaca itu ada lorong sempit, bukan bagian pasar yang ia kenal. Lorong itu dipenuhi lapak-lapak tua, lampunya kekuningan, dan ada bayangan orang-orang yang berdiri mematung. Padahal ketika Rangga menoleh ke belakang, lorong itu tidak ada, hanya dinding bata kusam dan gerobak bekas. Rangga menelan ludah. Ia menatap pantulan lagi. Lorong itu tetap terlihat, dan orang-orang di dalam pantulan seolah ikut menoleh ke arahnya. Rangga mundur pelan, berniat menjauh. Tapi rasa penasaran membuatnya menyelinap ke sisi bangunan, mencari celah menuju area belakang pasar. Ia memutar ke sudut kiri, melewati pintu besi berkarat, dan akhirnya sampai di sebuah gang kecil yang tidak pernah ia lewati. Sebelumnya, gang itu ternyata sama persis dengan yang ia lihat dalam pantulan lampu lampion kuning tua, menggantung rendah, lapak-lapak kayu berjajar, dan pedagang-pedagang tua berdiri tanpa suara. Mereka mengenakan pakaian seperti dari tahun 1960-an. Kemeja kusam, kain batik lusuh, rambut tersisir rapi, tapi tampak kering seperti jerami. Tidak ada satupun dari mereka yang terlihat bernapas. Rangga merinding. Salah satu lapak menarik perhatiannya. Lapak itu dipenuhi foto-foto. Ada foto orang-orang asing, foto keluarga, foto anak kecil, bahkan foto orang yang sedang tidur. Semuanya berwarna pudar dengan pinggiran kekuningan. Seorang pedagang pria tua berdiri di belakangnya. Kulitnya sangat pucat, bibirnya kering, dan matanya cekung ke dalam. "Cari siapa, nak?" Suaranya serak, seolah keluar dari tenggorokan berdebu. Rangga menggeleng. "Saya lihat." Pedagang itu tersenyum-senyum kaku, seperti wajah yang sudah lama tidak digunakan untuk mengekspresikan apapun. Ia mengambil sebuah foto dari tumpukan paling bawah. "Ada satu foto yang cocok untukmu." Ia menyerahkan foto itu pada Rangga. Ketika Rangga melihatnya, napasnya langsung tercekat. Itu foto dirinya, bukan foto yang pernah ia ambil. Di foto itu, ia terlihat lebih tua beberapa tahun. Rambutnya lebih panjang dan wajahnya penuh ketakutan, seperti sedang menunggu sesuatu di belakang kamera. Tangannya tiba-tiba gemetar. "Ma, mana Anda dapat foto ini?" tanya Rangga pelan. Si pedagang mendekat, matanya menatap lurus tanpa kilatan hidup. "Itu bukan fotomu," bisiknya. "Itu foto milik besok." Lampu-lampu lorong bergetar. Suara angin mendesing melewati tenggorokan orang-orang yang tidak bernapas. Rangga tanpa sadar melangkah mundur. Ketika ia berkedip, lorong itu hilang. Ia kembali berdiri di belakang pasar yang sepi. Tapi foto itu masih ada di tangannya. Dan di belakang foto itu tertulis tanggal 27 November, bertanggal besok. Sejak kejadian di lorong itu, Rangga tidak bisa tidur nyenyak. Foto dirinya, foto yang seharusnya belum pernah diambil, tergeletak di meja belajar kos. Menatap balik setiap kali ia mencoba melupakan tanggal di belakangnya. The 27th of November. Tinggal beberapa jam lagi. Pagi hari, Rangga pergi ke kampus dengan kepala berat. Ia beberapa kali merasa ada bayangan seseorang berjalan di belakangnya, tapi setiap ia menoleh, tidak ada siapapun. Di kaca jendela ruang kelas,
lorong itu kembali muncul sekilas hanya sekejap, lalu lenyap seperti bayangan terbakar matahari. Menjelang sore, Rangga memutuskan mendatangi pasar lagi. Ia ingin memastikan semuanya cuma halusinasi, dan kalaupun bukan, ia ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi. Pasar raya lama terasa lebih sepi dari biasanya. Beberapa pedagang sudah mulai tutup, meski matahari belum tenggelam. Dari kejauhan, terlihat seorang wanita paruh baya merapikan lapak sayurnya. Rangga memberanikan diri mendekat. "Bu, saya mau tanya, bagian belakang pasar itu ada lorong kecil, ya?" Lorong yang muncul pas, wanita itu langsung menatap Rangga tajam. Wajahnya memucat. "Kamu lihat," bisiknya. Rangga mengangguk. Wanita itu menarik napas panjang dan mendekatkan tubuhnya. Suaranya lebih pelan, seperti takut ada yang mendengar. "Namaku Butari, sudah 20 tahun saya jualan di sini," katanya. "Dan saya sudah sering dengar cerita lorong itu. Tapi kalau kamu sampai lihat langsung, berarti kamu sudah tersangkut." Rangga menelan ludah. "Tersangkut? Apa maksudnya?" Butari melihat ke arah belakang pasar. Tatapannya gelisah. Dulu, tahun 1972, ada belasan pedagang yang hilang. Bukan meninggal, hilang. Lapak mereka tetap ada. Barang-barangnya rapi, tapi orangnya tidak pernah ditemukan. Sejak itu, tiap menjelang senja, ada lorong yang suka muncul. Lorong yang tidak pernah sama kalau terlihat di mata telanjang, tapi selalu terlihat jelas lewat pantulan. Ia berhenti, menelan saliva seolah sulit mengatakan sisanya. Lorong itu meniru pasar ini, tapi pedagangnya bukan manusia. Rangga merinding. Hawa tiba-tiba terasa lebih dingin. "Apa mereka berbahaya?" tanya Rangga. Butari tidak menjawab, hanya memandangnya dengan sorot mata iba seolah sudah tahu bahwa sesuatu buruk akan terjadi. Ketika matahari mulai condong ke barat, lampu-lampu pasar berkedip pelan, dan Rangga melihatnya lagi. Di ujung koridor pasar, tepat di sudut yang seharusnya buntu, lorong itu muncul. Perlahan, seakan menunggu. Lampu-lampunya kuning kusam, lapaknya berjajar rapi. Pedagang-pedagangnya berdiri, tanpa ada satupun dada yang bergerak naik turun. Mereka tidak bernapas, tidak mengedipkan mata, tidak bersuara. Namun, semuanya menatap Rangga. Salah satu pedagang, pria tua yang kemarin memberikan foto, mengangkat tangan perlahan. Tangannya gemetar seperti kayu lapuk. "Kamu kembali." Suara retaknya menyayat udara. Itu berarti ia senyum dingin dan kaku. "Kau sudah dipilih." Lorong itu bergetar, seperti memanggil nama Rangga. Langkah-langkah tanpa suara mulai mengarah ke arahnya. Rangga mundur, jantung berdegup. Tapi lorong itu justru terasa semakin dekat. Seakan jaraknya merapat sendiri. Setiap kali ia menarik napas. Sore itu, Rangga sadar satu hal. Lorong itu belum selesai dengannya. Rangga berlari meninggalkan pasar tanpa menoleh lagi. Ia terus memegang dadanya, mencoba menenangkan degup jantung yang menghentak seperti ingin keluar dari tubuh. Begitu sampai kos, ia mengunci pintu dan menyalakan semua lampu. Namun rasa aman itu tidak bertahan lama. Di meja belajarnya, foto dirinya yang kemarin ia tinggalkan kini berjumlah 3. 2 foto tambahan itu memperlihatkan dirinya dalam posisi berbeda. Yang satu sedang berdiri di depan gerbang kampus, yang satunya lagi duduk di bangku taman. Semua foto itu memperlihatkan dirinya sedang melihat ke belakang, seolah ada sesuatu yang membayanginya. Padahal hari ini ia tidak merasa ada yang memotretnya. Rangga gemitar. Ia meraih ponselnya dan mencoba mencari informasi tentang tragedi tahun ke-1972. Butuh beberapa saat hingga ia menemukan arsip digital, sebuah koran lama yang sudah dipindai oleh komunitas sejarah.
Lokal, judulnya membuat bulu kuduknya meremang. Pembeli terakhir hilang sebelum para pedagang lenyap. Artikel itu menjelaskan, seorang pria muda bernama Harsono, pembeli terakhir yang terlihat memasuki blok belakang pasar sehari sebelum belasan pedagang hilang. Tidak ada saksi yang melihat ia keluar. Rangga menatap layar ponselnya lama. Harsono, nama itu tidak asing. Ia membuka kembali foto-foto yang ada di kamarnya. Di salah satu foto yang diambil dari lapak pedagang lorong, di pojok kanan terlihat bayangan seseorang memegang kamera jadul, kamera model lipat tahun 60-an. Bayangan itu terlihat samar, tapi bentuk tubuhnya kurus dan wajahnya seperti cekung ke dalam. Rangga menggigit bibir. Jangan bilang itu Harsono. Tiba-tiba lampu kamar berkedip. Pantulan cermin di meja rias berubah. Bukan kamar kos yang terlihat di sana, melainkan lorong pasar. Lapak-lapak tua, lampu-lampu kuning, dan pedagang-pedagang yang berdiri kaku. Di ujung pantulan, sosok pria kurus muncul. Tubuhnya tidak wajar panjang, kulitnya kusam seperti foto lama yang memudar. Ia memegang kamera tua, sama persis seperti di foto. Saat Rangga menatap pantulan itu lebih lama, pria itu mengangkat kameranya pelan. Klik, cermin kembali menampilkan kamar kos. Rangga terhuyung mundur, menabrak kursinya. Nafasnya tersengal. Ia tahu apa yang terjadi. Sosok itu memotret dirinya dari dalam pantulan. Malam itu, tidur tidak mungkin. Rangga duduk di lantai sambil memeluk lutut. Setiap beberapa menit, ia merasa ada langkah-langkah ringan di luar pintu kos. Seperti seseorang sedang menunggu ia membuka. Pukul 3 dini hari, terdengar ketukan 3 kali. Pelan, ritmis, Rangga merangkak ke pintu. Saat ia mendengarkan, suara serak terdengar dari baliknya, suara yang sama seperti pedagang lorong. Kau harus kembali, kau sudah dipilih, kau tahu itu. Ketukan berhenti. Suara langkah menjauh, tapi arah perginya terdengar aneh, bukan ke tangga kos, melainkan ke arah dinding, seolah berjalan menembus tembok. Rangga menutup mulutnya agar tidak berteriak. Di pagi harinya, saat membuka pintu kamar, ia menemukan satu benda tergeletak di lantai. Sebuah foto baru. Di foto itu, ia terlihat sedang tidur di kamarnya. Foto yang jelas bukan hasil kamera ponsel modern. Di bagian bawah foto tertulis tulisan tangan, "Pembeli terakhir tidak bisa pulang, tapi kau bisa menggantikannya." Rangga merasakan lorong itu semakin dekat, bahkan sebelum senja datang. Dan ia sadar, seseorang dari tahun 1972 sedang mencarinya. Sejak foto terakhir muncul di depan pintunya, Rangga tidak lagi membedakan mana siang dan malam. Tidurnya tak pernah lebih dari 1 jam. Dan setiap kali ia memejamkan mata, lorong itu muncul, kadang jauh, kadang seolah berada tepat di balik kelopak matanya. Hari itu, Rangga memaksa dirinya kembali ke pasar. Ia tahu itu keputusan bodoh, tapi ia merasa seperti sedang dikejar. Satu-satunya cara memahami apa yang sebenarnya terjadi adalah kembali ke tempat semuanya bermula. Butari sedang menata dagangan ketika melihat Rangga datang. Wajahnya langsung pucat. "Kamu harus pergi dari sini," katanya cepat. "Lorong itu muncul kalau kau mendekat. Kau sudah dibidik, nak." Rangga menelan ludah. "Bu, siapa Harsono?" "Pembeli terakhir itu, Bu." Tarik butuh beberapa detik sebelum ia menjawab. Suaranya nyaris bergetar. Dia laki-laki yang hilang sebelum para pedagang lenyap tahun 72. Orang bilang dialah yang membuka jalan bagi lorong itu. Seminggu setelah dia hilang, lorong muncul untuk pertama kalinya, dan para pedagang diseret satu persatu. Ia menatap Rangga penuh belas kasihan. "Jangan sampai kau jadi penerusnya." Namun sebelum Rangga sempat bertanya lebih jauh, lampu-lampu pasar bergetar. Plafon tua mengeluarkan suara retak halus, seperti ada sesuatu yang menekan dari baliknya. Sore belum tiba, tapi lorong itu muncul lebih awal di antara kios-kios yang seharusnya buntu.
terbentang celah sempit yang perlahan melebar. Cahaya kuning kusam merembes keluar. Hawa dingin menyeruak dari dalam. Bau lembab bercampur aroma kayu basah. Rangga mematung. Butari mundur beberapa langkah, wajahnya ketakutan. "Jangan masuk," bisiknya. Tapi Rangga merasa ditarik, entah oleh apa. Lorong itu kini tampak lebih jelas, lebih nyata dibanding pertamanya. Pedagang-pedagang yang berdiri di sana menggerakkan kepala mereka perlahan. Beberapa di antara mereka masih membawa barang dagangan dari tahun 1972. Ada yang memegang timbangan kuningan, ada yang memegang keranjang berisi kacang tanah kering, ada pula yang menjajakan kain lusuh yang berdebu, dan semuanya melihat kepadanya. Sosok pedagang tua yang pernah memberinya foto pertama melangkah maju. Langkahnya tidak menimbulkan suara, seperti sepatu yang menyentuh lantai tanpa bobot. "Kau kembali, Nak." Suaranya retak seperti kayu terbakar. "Lorong ini meniru pasar kalian, tapi kami bukan bagian dari dunia kalian." Dari balik para pedagang, sesuatu bergerak. Seseorang atau sesuatu muncul perlahan. Tubuh kurus, kulit pucat, abu-abu, mata hitam berlubang. Harsono. Ia memegang kamera tua yang sama. Lensanya retak, namun masih mengarah tepat kepada Rangga. Pedagang tua itu mengangkat sebuah benda dari bawah lapaknya. "Sebelum matahari benar-benar tenggelam, kau harus memilih sesuatu." Ia meletakkan sehelai rambut basah sepotong kuku dan foto Rangga dalam posisi terbaring seperti mayat. "Tukar salah satunya," katanya, "agar lorong membiarkanmu pulang." Rangga tercekat. Itu bukan tawaran, tapi tuntutan. Ia mundur. Namun Harsono mengangkat kameranya perlahan. Klik, suara shutter menggema. Meski tak ada film di dalam kamera itu, lorong bergetar. Cahaya kuningnya melebar seperti ingin menelan seluruh pasar. Para pedagang mengangkat kepala bersamaan gerakan kaku yang membuat tulang punggung Rangga dingin. "Cepat, Nak," suara pedagang itu memanggil. "Besok, lorong ini akan memilih siapa yang harus tinggal." Butari menjerit, menarik lengan Rangga agar menjauh. Tapi lorong itu mengikuti, seolah merambat mendekat setiap langkah mereka mundur. Dan Rangga tahu, esok hari tidak akan ada tempat lagi untuk lari. Hari itu, sejak matahari terbit, Rangga sudah merasakan sesuatu yang aneh. Udara di area kampus terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah ada kabut tipis yang menempel di kulit, tapi tak terlihat. Setiap langkah yang ia ambil menuju lorong itu terasa berat, seperti ada yang memegangi pergelangan kakinya dari bawah tanah. Dan benar, lorong itu menunggu. Kini, jauh lebih panjang dari hari-hari sebelumnya. Cahaya yang biasanya muncul samar di ujungnya tampak lebih jelas, seperti sebuah undangan atau sebuah jebakan. Rangga berdiri di mulut lorong, jantungnya berdetak keras. Ada dorongan kuat untuk masuk, seolah sesuatu di dalam lorong menariknya, memanggil namanya dengan suara yang tidak terdengar oleh telinga, tapi terasa langsung di kepala. Ia tahu hari itu adalah hari terakhir, hari ketika rahasia lorong harus terungkap atau menelannya hidup-hidup. Begitu Rangga melangkah masuk, lorong terasa berbeda. Suara langkahnya menggema panjang, terlalu panjang, seolah ruang itu tak lagi berada di dunia nyata. Dinding lorong tampak seperti bernafas, mengembang dan mengerut pelan seperti paru-paru. Ia terus berjalan, dan semakin dalam ia melangkah, semakin kuat dorongan tak terlihat mendorongnya ke depan. Hingga akhirnya ia melihat sosok itu di ujung lorong. Seseorang berdiri membelakanginya. Tubuhnya tinggi namun kurus, mengenakan pakaian lusuh berdebu, seperti sudah puluhan tahun terkurung di tempat itu. Kedua tangannya memegang sesuatu benda berkilau yang terlihat sangat familiar. Sebuah kamera tua, sama persis dengan kamera yang muncul di foto-foto Rangga. Sama persis dengan kamera yang tak pernah ia miliki. Rangga menelan ludah. "Siapa kamu?" Suaranya gemetar. Sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya cekung,
Mata hitamnya berlubang, kosong. Seolah bola matanya sudah hancur dan hanya menyisakan rongga gelap. Tapi tubuhnya tidak membusuk, justru terlihat seperti terperangkap di antara hidup dan mati. Aku, suaranya serak, seperti suara yang sudah terlalu lama tidak digunakan. Adalah pembeli terakhir. Jari-jarinya yang kurus menunjuk kamera itu. Lorong ini menagih satu jiwa setiap 27 tahun agar tetap tertutup, agar tidak membiarkan sesuatu keluar. Ia mendekat beberapa langkah. Waktuku sudah habis, dan kini jelip. Rangga mundur selangkah. Tidak, aku tidak akan. Pembeli itu memotongnya. Kau hanya punya dua pilihan. Kegelapan di mata pembeli melebar seperti pusaran, seolah seluruh lorong mengikuti gerakannya. Menggantikan posisiku menjadi penjaga lorong berikutnya. Ia mengangkat kamera tua itu. Mengikat dirimu di dalam sini. Atau senyum kecil muncul di bibir retaknya. Tidak manusiawi, tidak wajar mengorbankan seseorang yang kau kenal agar lorong puas, agar ia kembali tertutup. Selama 27 tahun ke depan, dinding lorong bergetar seolah menunggu keputusan. Rangga merasa dadanya sesak. Jika ia memilih menjadi penjaga, ia akan hilang selamanya namanya. Hanya akan jadi rumor mahasiswa-mahasiswa berikutnya. Jika ia memilih mengorbankan seseorang, wajah-wajah yang ia kenal melintas dalam pikirannya. Teman kos, dosen, bahkan ira orang yang paling peduli padanya. Lorong mengeluarkan suara lirih, sebuah bisikan. Pilih, pilih, pilih. Rangga memejamkan mata, dan ia memilih. Tak ada yang tahu apa yang terjadi setelah itu. Beberapa hari kemudian, berita kecil beredar. Kampus digegerkan oleh hilangnya satu mahasiswa. Tidak ada jejak, tidak ada petunjuk, tidak ada CCTV yang bekerja di sekitar lorong tua itu. Beberapa mahasiswa lain bersumpah melihat siluet seseorang berdiri di dalam lorong saat malam hari, memegang kamera tua, memotret sesuatu yang tak terlihat. Ada juga yang mengaku mendengar langkah kaki dari dalam lorong, meski lorong itu sudah ditutup permanen oleh pihak kampus. Namun rumor paling menakutkan adalah ini. Setiap tanggal yang sama, setiap tahun, ada seseorang yang melihat bayangan Rangga atau seseorang yang sangat mirip dengannya berdiri sejenak di mulut lorong. Seolah lorong itu belum selesai memilih. Dan mungkin film pun. Dan cerita pun tamat.